agak kekurangan bahan nih soal topik. Enggak, kalau kamu gimana? Kalau kamu ngeliatnya gimana? Kalau aneh tapi nyata itu gimana? Aneh tapi nyata. Ya udah oke, nanti saya coba pikirkan situs porno yang membuat kita merasa aneh tapi nyata ya pemirsa ya. Oke, nah saya nanti kita terusin lagi ngobrolnya karena saya punya seorang teman yang akan menghibur kita dengan lagu-lagunya. Oke. Dia ini orangnya mungil, tapi banyak orang bilang dia seksi. Jadi kita hadirin aja langsung. Wow. Wow, siapa lagi kalau bukan Yuni Syara. Yang lagi kebingungan sama sikap istrinya. Istrinya ini adalah seorang pekerja keras yang sibuk di luar rumah, tapi selama ini nggak pernah mau punya pembantu. Suatu hari si suami ini bertanya sama istrinya, "Ma, kenapa sih Ma? Kamu kok nggak pernah mau punya pembantu rumah tangga?" Tanya si suami. Istrinya menjawab, "Ya jelas aja saya nggak mau punya pembantu. Habis papa hobi main internet dan mengakses situs porno sih." Suaminya bingung. "Loh, emang apa hubungannya, Ma?" Istrinya menjawab, "Jelas aja ada hubungannya. Mama nggak mau, jangan-jangan nanti kamu salah-salah masuk kamar lagi." Selamat malam pemirsa, saya Peggy Melati Sukma dan saya kembali hadir ke hadapan Anda. Selama 60 menit ke depan kita akan bersama-sama berbincang-bincang dengan para narasumber kita dengan topik yang menarik. Dan dari lantai 6 Hotel Indonesia Jakarta kita bersama-sama menikmati sejuknya hembusan angin malam. Tahu sekali dari dirinya tanpa batas, tanpa terbatas deh saya hampir salah ngomong ya. Dan menurut data tahun 2002 yang saya punya, katanya Indonesia merupakan salah satu negara pengakses situs porno terbesar di Asia Tenggara. Betul atau enggaknya, valid atau enggaknya data tersebut ya kita bisa pertanyakan bersama nantinya ya. Tetapi paling tidak itu menjadi satu alasan yang menarik kenapa malam ini Angin Malam mengangkat topik mengakses situs porno. Dan saya sudah mendatangkan bintang tamu saya, seharusnya berdua tapi yang satu orang lagi katanya sedang kurang enak badan dan belum ada berita selanjutnya. Kita sama-sama tunggu tapi saya sudah kedatangan Sandy Nayon bersama saya. Selamat malam Sandy. Senang banget ya main lagi ke Angin Malam. Kebetulan waktu itu pemirsa waktu Sandy main ke sini saya sedang tidak siaran, sedang sakit. Jadi sekarang saya senang banget bisa ngobrol sama Sandy ya. Apa tuh? Kamu sedang mengakses. Yo, mengakses situs porno, ketahuan deh sama Sandy. Oke, Sandy, sebetulnya ya kalau misalkan Sandy lagi searching di internet, itu apa sih daya tariknya situs porno sehingga sebagai seorang pria Sandy tertarik untuk mengakses situs tersebut? Sebenarnya nggak tahu ya. Kebanyakan nih kita nih beli komputer dulu awalnya itu kan tertariknya sama yang gitu-gituan kan pasti. Nggak mungkin mau Yang rumit-rumitnya gitu ya. ada gitu-gituan. Apalagi gue mau nyoba nih gitu kan. Awal dari laptop gitu kan dia coba terus tanya, "Ini gimana masuknya gimana nih? Browsing gimana nih?" Oh dapat. Ada nikmat tersendiri lah. Nah, kalau Sandy bilang ada nikmat tersendiri, kenikmatan seperti apa yang Sandy rasakan pada saat mengakses situs porno? Bingung ya jawabnya? Yang gue nih, ya gimana sih? Loh ini kan normal ya, ngeliat sesuatu yang menyenangkan tuh pasti ada kadar nikmatnya, pemirsa juga tahu lah. ya justru nikmatnya di situ. Jadi pas kita lihat kan, wah yang ini beda, yang ini beda, yang ini beda. Kalau yang rambutnya pirang beda, rambutnya hitam beda, kulitnya hitam beda, kulitnya putih gak beda. Kamu kenapa sih kayak gini-gini gitu? Kenapa sih? Saya penasaran banget yang dibilang beda tuh apa? Ukurannya? Apa stylenya? Apanya yang beda tuh San? Ya, itu ciptaan Tuhan tuh emang hebat. Oh, Jadi oke. semua tuh benar-benar proporsional gitu loh. Kecuali kalau dia pakai yang macam-macam gitu ya, silikon atau apa tuh itu agak-agak aneh emang gitu ya. Berarti dengan kata lain, dengan mengakses situs porno artinya kita juga bisa mempelajari sesuatu yang sifatnya biologis gitu. Enggak Iya perlu dong. seksual. Apa namanya? Bener-bener porno bukan itunya sebenarnya. Paling awalnya ya sebagai laki-laki kan pasti hasrat itu kepengennya, wah ini oke juga nih, lucu juga nih kan. Oh, kok gini sih bentuknya. Tapi setelah itu baru kita tahu, oh ini begini toh, ini begini gitu loh. Dengan tadi Sandy menyebutkan, oh kalau yang hitam gini, yang pirang gini. Sebetulnya yang paling seru mengakses situs porno keluaran negara mana? Hah? Ya gue jadi penasaran. Eh, Jepang oke. Jepang tuh Asia loh ya padahal ya. Nah, tapi oke. Bagus, Jepang bagus. Terus yang bagus lagi Eropa. Bagusnya di mana sih? Karena ada satu negara nih, dia terlalu vulgar. Dan terus badannya tuh yang
yang nggak cakep banget tampil gitu loh. Oke. Yang seharusnya kayaknya nggak usah ditampilin malah tampil Ya gitu. tampil, tapi kalau Eropa tuh bener-bener cantik gitu loh. Semuanya bagus, tingginya bagus, panjangnya bagus. Nah kalau Jepang tuh bisa yang gue jadi ngayal gue. Oke, bicara soal ngayal. Pada saat mengakses situs porno, kira-kira terjebak nggak sih dalam khayalan atau imajinasi tertentu yang membuat gairah seks Sandy menjadi tinggi? Laki ya normal ya, itu pasti. Pasti, Terjadi tuh hal seperti itu ya. of course. Nah kira-kira kalau untuk yang belum menikah seperti Sandy, akan ada dampak negatifnya nggak sih mengakses situs porno itu? Ya kembali ke orangnya gitu loh. Kalau kita kan ngeliatin begitu-gituan, ya sebagai laki-laki biasa lah, kita wajar kita ngeliat yang begitu-gituan, yang cari yang indah-indah ini, nanti gimana negatifnya di mana gitu loh sebenarnya. Kalau negatifnya akhirnya dia memperkosa orang itu negatif, iya dong, ya kan? Iya, iya, Tapi iya. kalau akhirnya kita melihat oh bahwa ini keindahan ciptaan Tuhan itu lain. Katanya lagi nih, ada orang-orang yang setelah mengakses situs porno, kemudian dia menjadi terbiasa, artinya gini, akan menjadi terangsang itu kalau mengakses situs tersebut. Kalau nggak mengakses jadinya nggak terangsang. Lah itu bukannya jadi nggak bagus tuh kalau kayak gitu? Sandy ngalamin nggak yang kayak Ya gitu? tergantung limitnya juga, kredit kartunya gimana kan? Itu mesti pakai kredit card loh itu tuh ya. Ih, ahli Oh, loh kalau pakai yang- kredit card loh katanya. yang parah-parah mesti pakai kredit card, kalau yang biasa-biasa enggak. Oh gitu. Iya dong. Jadi ada batasan-batasannya ya? Nggak, maksudnya gini, secara psychologically gitu. Ya makanya tergantung, kalau mau yang parah banget itu cepet tuh katanya terangsangnya katanya. Ya kan karena itu lebih, kalau kita pakai kredit card kita masukin itu truk nomor kita. Nah itu yang dahsyat-dahsyat tuh. Nah itu Betul. ya laki-laki kan pasti Kalau akhirnya jadi kebiasaan, maksudnya gini, bukan pasti jadi kebiasaan. kan, oh begitu ya? Iya dong. Oh iya dong. Sudah menjadi Itu kebiasaan kalau kita kah? Kalau ngapain? Sudah menjadi kebiasaan kah untuk Sandy? Kalau nggak ngapa-ngapain, paling enggak Akses gitu. baru nih. Atau biasa kita kirimin tuh. Oh kalau menjadi pelanggan. Kita, masuk gitu. Ada yang baru. Apa sih yang baru kita lihat? Gitu. Yang disebut baru tuh maksudnya apakah itu hanya dalam bentuk gambar atau gerakan atau apa? Macam-macam. Dan yang menarik buat Sandy apa? Yang paling menarik buat Sandy dari situs porno tuh apanya? Aneh tapi nyatanya. Aneh tapi nyata tuh Kan bingung kan? Ya gimana? Kamu pernah lihat nggak? Aduh, saya malam ini kayaknya agak kekurangan bahan nih soal topik. Nggak, kalau kamu gimana? Kalau kamu ngeliatnya gimana? Kalau aneh tapi nyata tuh gimana? Aneh tapi nyata. Ya udah oke, nanti saya coba pikirkan situs porno yang membuat kita merasa aneh tapi nyata ya pemirsa ya. Oke, nah nanti kita terusin lagi ngobrolnya karena saya punya seorang teman yang akan menghibur kita dengan lagu-lagunya. Oke. Dia ini orangnya mungil, tapi banyak orang bilang dia seksi. Jadi kita hadirin aja lah. Wow. Wow, siapa lagi kalau bukan Yuni Syara. Banget deh malam ini. Mbak Yunet. Udah nggak bisa dong, gimana sih agar aku punya kamu. Mbak Yunet, kita lagi ngobrol soal situs porno. Ini kita berandai-andai ya. Misalnya si abang di rumah tuh jadi hobi banget mengakses situs porno. Kira-kira Mbak Yunet mensikapinya gimana ya kalau suami begitu? Udah biasa, suami saya kebetulan main komputer terus. Jadi hal-hal kayak gitu mungkin saya nggak lihat juga dia udah lihat-lihat gitu. Jadi sebagai istri gimana ya menyikapinya? Nggak apa-apa kan dia laki-laki dan itu cuman gambar teknologi kan nggak mungkin apa ya, kalau misalnya kita sudah menikah kadang-kadang butuh suatu fantasi yang lain kadang-kadang ya, jadi buat saya sih normal-normal aja. Oke, terima kasih Mbak Yunet. Nanti nyanyi lagi untuk kita ya. Terusin lagi ngobrolnya ya, Bapak Sandy Nayon. San, jadi pengen tahu deh, kapan sih biasanya Sandy itu mengakses situs porno? Maksudnya timingnya tuh kapan? Biasanya malam ya. Malam kan mungkin juga Sandy sedang syuting dan lain sebagainya. Artinya definitely time-nya tuh kapan? Definitely sometime jam-jam 1. Kayak gitu ya. Apakah itu pulang syuting, pulang kerja, kalau masih... Kalau sempat ya. Nggak selalu begitu karena itu kan butuh mental juga loh. Gimana tuh maksudnya? Cerita sedikit dong. Sendiri gini. Ah. Kita sendiri terus kita browsing gitu, kita masuk ke itu. Terus kebayang nggak sih Ya nggak kebayang. terjadi gitu. Tengah malam sendirian. Oke,
pada saat itu terjadi, biasanya gimana dong cara melepaskannya? Ya ada lah pasti. Pasti. Jadi laki-laki punya cara tersendiri. Untuk melepas